Hai semuanya, luapan emosi dalam bentuk verbal atau tindakan fisik yang tidak dikendalikan dengan baik bisa merugikan orang lain, merugikan diri kita sendiri dan bahkan bisa merusak perjuangan kita. Kita melihat dalam 1 Samuel pasal 14, ketika Saul dan tentaranya sedang dalam keadaan terdesak karena serangan orang Filistin, Saul menyuruh rakyat untuk mengucapkan sumpah kutuk dalam keadaan emosional itu. Tindakan Saul ini keliru. Kira-kira dia menyuruh rakyat mengucapkan kata-kata kutuk seperti ini. Terkutuklah orang yang memakan apapun sebelum matahari terbenam dan sebelum mereka mengalahkan orang Filistin itu. Bayangkan dalam suasana peperangan, rakyat tentara yang sedang berperang mengikuti dia dilarang untuk makan apapun. Mana mereka punya tenaga untuk melanjutkan peperangan itu? Yonatan, anaknya Saul, sang putra mahkota, tidak mendengar ucapan kutuk itu. Maka ketika di sela-sela rehat peperangan dia melihat ada madu, dia makan madu itu. Dan kemudian matanya menjadi terang kembali karena dia punya tenaga ekstra dari makanan itu. Lalu ayat 28 dalam pasal 14 berkata begini, dan seorang dari rakyat berbicara katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh. Katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu. Wah, Yonatan berkata, wah, Raja Saul, ayahnya itu mencelakai negeri. Bayangkan, orang perang nggak boleh makan. Nah, ketika rakyat itu kelelahan, apa yang terjadi? Tentara itu mengambil jarahan musuh ketika mereka perang, dan kemudian mereka sudah menahan lapar sekian lama, memakan daging binatang jarahan itu lengkap dengan darahnya. Itu melanggar firman Tuhan, melanggar Taurat Tuhan. Sehingga kemudian mendatangkan masalah atas bangsa itu. Saudara sekalian, lihatlah ketika dalam keadaan tertekan, sedang ada luapan emosi dalam dirinya, Saul tidak bertindak rasional. Demikian pula dalam hidup kita. Hati-hatilah pada saat kita marah, jangan sampai perkataan kita mengutuki orang lain, mengutuki diri kita sendiri, mengutuki keadaan kita. Ingat loh, kata-kata yang kita ucapkan itu akan menentukan kehidupan kita. Kalau terjadi bagaimana? Daripada mengucapkan kutuk, lebih baik kita mengucapkan kata-kata berkat. Saat kita sedang emosi, saat itulah mari kita selalu ingat firman Tuhan. Jaga kata-kata kita. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, melukai harga diri orang-orang yang kita kasihi. Daripada kita marah, bukankah lebih baik kita duduk diam sebentar, berdoa, kendalikan amarah kita, dan kemudian berbicara dengan baik. Dengan demikian, solusi yang lebih baik akan kita dapatkan. Marah itu pilihan yang terakhir. Ya, sebelum marah, pikirkan baik-baik apakah kemarahan kita membawa keadaan jadi lebih baik atau lebih buruk. Ingat, hati-hati dengan luapan emosi. Tuhan memberkati.